Halo sedulur Jagongan Solo, bertemu lagi dengan saya Lilis Mariati, host Jagongan Solo bersama tim Jagongan Solo membawa tema liputan yang tentunya menarik, yakni kali ini kita jalan-jalan di Royal Besaran, area The Colomadu Solo. Nah, ada apa sih di sini? Ternyata di sini sudah dipamerkan berbagai lukisan realis yang mana di ruangan ini terdapat banyak lukisan potret Presiden Jokowi. Nah, nanti kita juga akan bincang-bincang dengan para pelukis realis yang telah memamerkan hasil karyanya di sini. Seperti apa? Yuk, ikutin. Nah, sedulur Jagongan Solo, sekarang kita sudah berada di suatu area yang penuh dengan lukisan realis bersama Bapak Sunu. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik, luar biasa, terima kasih. Pak, ini kan tim Jagongan Solo. Jih. Tadi sudah jalan-jalan ke sini menikmati karya-karya epik yang indah, yang mana kami paham ini pasti dibuat dengan penuh cinta, penuh passion, dan penuh keringat. Iya, begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Iya, Bapak bisa diceritain nggak sih sejak kapan pameran lukisan realis ini dibuka? Saya cerita dulu sejarah, Jadi ini ruangan ini khusus hari ini berisi lukisan-lukisan potretnya Pak Jokowi. Ini kita buat menjelang pengumuman kemenangan Pak Jokowi waktu itu. Pada 2019? 2019. Iya. Waktu itu ada 80 pelukis yang kita tantang, berani enggak untuk kita selebrasi atas kemenangan Pak Jokowi waktu itu. Karena ada yang enggak berani, belum waktunya dan sebagainya. Ya sudah, kita unjuk rasa dengan cara pelukis. Kita melukis bersama-sama di Benteng Vastenburg. Ada 80 orang, bukan hanya dari Solo, tapi ada beberapa juga di sini, ada dari Demak, ada dari Jogja, beberapa. Satu aja melukis Pak Jokowi, melukiskan Pak Jokowi. Nah, ini di antara sekian banyak, kemudian kita pilih yang mau dipamerkan supaya lebih serius lagi. Akhirnya inilah yang kita sajikan, ada sekitar mungkin 40-an ya. 40 lukisan? Sekitar ya. Baik, apakah lukisan ini untuk kemudian diperjualbelikan atau seperti apa Pak? Ya, jadi memang teman-teman pelukis realis ini berjuang untuk hidup matinya lukisan dan ya penghidupan mereka. Jadi mereka dengan caranya sendiri terkait dengan lukisan-lukisan ini, ya, seperti yang saya tulis di katalog itu, ingin mengungkapkan kecintaannya terhadap dan kebanggaannya terhadap Pak Jokowi, bahwa kemudian ini berakhir dengan beberapa sudah terjual. Memang sebelum sampai di sini sudah ada yang terjual, sayangnya ya sudah tidak semuanya bisa kita pamerkan. Bahkan yang sudah ada di sini memang kita tawarkan untuk bisa dibeli. Ada satu yang sudah terjual, rencana mau ada lagi beberapa yang sudah dipesan. Kita doakan. Nah, sambil memang rencananya kita ingin tempat ini menjadi tempat pamer yang permanen untuk teman-teman pelukis realis. Maksudnya permanen begini, tidak ada jangka waktunya. Kalau biasanya pameran itu kan hanya 1 minggu, 10 hari gitu. Nah, ini kita selama belum laku ya tetap berada di sini. Dibuka untuk umum. Ya, begitu nanti ada yang terbeli, lepas kita ganti lagi yang baru. Harapannya supaya ada tempat seperti ini bagi masyarakat bisa menikmati lukisan yang ya nggak usah terlalu banyak mikir menikmatinya gitu. Kan lukisan realis kan begitu. Kalau lagu itu lagu pop lah, easy listening. Nah, hari ini gampang dicerna. Saya pun sebagai orang awam menikmatinya lebih real. Kayak
human interestnya juga dapat gitu loh Pak. Iya, Oke. iya. Meskipun sentuhannya beda-beda kan. Oke. Ada yang agak struknya kasar, ada yang halus. Baik. Ekspresi yang dipilih juga berbeda-beda. Ya sudah, itu pilihan. Di sini pelukis banyak yang masing-masing. jadi favorit saya, serius. Ah, monggo diboyong pulang, diadopsi juga siap ini. Aduh, Pak, kalau boleh tahu nih, lukisan ini yang sudah laku Iya. dari range harga berapa? Ini macam-macam. Ada yang mulai di bawah 10 juta, ya, di bawah 10 juta, sampai katakanlah lebih dari 50 juta. Oh, baik. Lebih Fantastis dari 50 juta. Ada beberapa yang nanti bisa dilihat. Ini terkait dengan popularitas pelukisnya. Ya. Jadi ada yang sudah levelnya Oke. ya baru pemula, ada yang sudah. Tentunya hasil Sebenarnya- karyanya juga dong Pak, menentukan harga kan. Betul. Tingkat kesulitannya beda-beda. Siap. Gitu. Oke. Bapak, kalau terakhir tadi katanya baru-baru ini baru satu, maksudnya satu sudah terjual. Ya. Yang di sini itu laku berapa? Dan dibeli oleh orang mana? Misal Bapak masih ingat. Jadi begini, kita ini menyediakan lukisan, menyediakan lukisan, memajang, tetapi pemasarannya kita serahkan kepada pengelola galeri ini. Iya. Jadi Yang mana pihak restoran Royal Besaran. Pihak restoran dan galeri ini di bawah Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan. Oh. Jadi ini BUMN. Oke. Jadi teman-teman pelukis, realis, kita juga mengundang siapa saja yang berminat untuk menjadikan tempat ini sebagai galerinya, gitu. Silahkan bergabung dengan kami, memajang karyanya di sini untuk nikmati, untuk diapresiasi oleh masyarakat. Tentu kami punya tim kurator, dalam arti tim seleksi. Betul. Bukan sulit-sulit, nggak terlalu konseptual mikirnya. Cukup kualitas lukisannya bagus, dibuat dengan intensitas yang tinggi, itu saja syaratnya. Beda kalau mungkin tempat-tempat pamer yang lain kan harus konsepnya apa, pertanggungjawaban dan segala macam itu ilmiah. Kalau ini enggak. Oke. Baik. Bisa dinikmati masyarakat. Siap. Bagus, itu cukup. Pak, ini kan sudah dibuka sejak 2019 begitu? 2019 itu kita baru mulai produksi ya, lukisnya, dan oke. ini restoran ini juga baru beberapa tahun Iya. terakhir ini mulai beroperasi. Jadi mungkin kita sudah berada di sini sekitar 2 tahun ya. Baik, sekitar 2 tahun. Ya. Apakah ketika pandemi ini ikut tutup? Ya, Ikut tutup. Baru dibuka lagi ini kapan Pak untuk Sempat umum? tutup total itu hampir setahun ya, 8 bulan yang praktis sama sekali tutup. Kemudian secara terbatas kita membuka acara ini, pameran yang pertama yang Pak Jokowi ini itu tahun lalu, itu dalam keadaan juga masih pandemi. Jadi kita nggak bisa ngundang banyak-banyak orang, hanya terbatas saja. Nah, setelah putaran pertama kita tambahkan lagi lukisan-lukisan yang bertema umum, yang tema Pak Jokowi kita lokalisir di 2 ruangan ini. Nanti setiap periode kita akan bikin lagi lukisan baru, datang lagi, kita tata ulang lagi. Jadi pamerannya berlangsung terus. Silahkan masyarakat yang mau melihat karya-karya ini, mengapresiasi, setiap hari ini dibuka untuk umum, karena ini kan restoran juga, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Pak, untuk komunitas teman-teman pelukis realis ini, apa sih rencana kedepannya dalam mengelola, memajukan tempat galeri ini? Jadi ini galeri yang bisa dibilang partisipatoris ya. Baik. Biasanya kalau galeri itu kan ada pemodalnya gitu kan, membeli lukisan dari mana-mana, kemudian dipajang, dibanderol harga. Ini enggak. Ini teman-teman pelukis membuat karya sendiri-sendiri, kemudian mereka secara partisipatif
memenuhi tempat ini, kemudian ya niatnya untuk dijual, jadi ada rasa memilikinya tempat ini. Harga independensi dari teman-teman pelukis, saya serahkan mereka mau masang harga berapa di sini. Perkara laku tidak laku itu tanggung jawab masing-masing, ya kan. Jadi ini mungkin keunikan dari galeri ini adalah galeri ini partisipatoris. Jadi makanya kalau tadi ditanya saya sebagai apa, saya sebagai salah satu anggota saja, karena anggota yang lain di luar sana masih banyak. Lukisan saya juga cuma satu, ini di belakang ada satu. Tapi teman-teman yang lain ada yang dua, ada yang tiga, tergantung produktivitasnya masing-masing. Baik. Pak, itu ada tulisan sold out. Iya. Berarti sudah terjual. Ya, Bapak itu. ingat nggak lukisan apa yang di situ? Tentu Bapak Jokowi. Pak Jokowi juga. Ya. Tapi beliau yang sedang gimana? Kalau Bapak masih ingat? Itu beliau pakai baju batik itu. Baju batik. Sedang melakukan sesuatu seperti itu, menggendong anak kecil atau? Potret saja. Potret ya. Potret saja. Oke. Kebetulan, nah ini. Kebetulan ini pelukisnya ini malah sekarang sudah berhenti jadi pelukis. Kenapa? Ya, begitu saya kabari bahwa ini lukisannya sudah laku, dia sedang perjalanan naik kapal ke Papua. Dia sudah berhenti jadi pelukis. Ya, ini keprihatinan tersendiri yang saya perlu titip sampaikan dalam forum ini. Kita banyak pelukis-pelukis yang sudah menyerah. Ini dalam arti sudah nggak lagi melukis. Saya menemukan teman-teman ini ada yang kemudian sudah jadi tukang parkir, juru parkir, ada yang kemudian menjadi berprofesi yang lain lah, macam-macam. Artinya mereka sudah tidak bisa mengharapkan bahwa lukisan seperti ini yang dipelajari tekniknya butuh waktu tahunan, saat ini mereka tidak bisa mengharapkan ini bisa menjadi topangan hidup. Nah, kan sayang. Ada beberapa yang saya anggap cukup skillful, ya, saya anggap maestro. Kita coba tetap semangati untuk tetap berkarya. Bapak, lukisan yang sold out itu laku dengan harga berapa? Belasan juta ya, mungkin 10 lebih sekian ya. Karena ada perhitungan pajak dan sebagainya. Kita berusaha tertib lah. Jadi di sini kita titipkan kepada BUMN manajemennya. Ada plus biaya untuk penyelenggaraan ini dan operasional. Ya kita sudah aturannya di BUMN seperti apa. Karena ini kan dari segi keuangan segala macam kan harus diaudit oleh BPK. Jadi kita ikut manajemennya. Ya. Bapak, kalau saya ketika memasuki Royal Besaran ini tadi, saya melihat banyak teman-teman pelukis yang bisa saya sebut mungkin sudah sepuh. Iya, sudah sepuh. Apakah kita tahu sekarang kita berada di era disrupsi, iya, apa-apa serba media sosial, betul, iya. Apakah terlebih juga sekarang kita berada di masa pandemi, apakah untuk kedepannya Bapak bersama tim tercetus ingin membuka pameran ini secara daring atau online biar bisa dinikmati oleh publik luas, kemudian jangkauannya juga lebih luas? Selalu ada cita-cita itu, Mbak. Kita ini komunitas ini gabungan antara senior yang secara teknis itu sangat matang jam terbangnya, dan ada junior yang cukup menguasai teknologi. Betul. Ada anak-anak sekarang bisa kita sebut hampir semua anak muda sekarang udah ngerti medsos lah. Betul, baik. Jadi terjadi interaksi. Hampir semua yang sepuh-sepuh ini semua sudah pakai WA, sudah pakai Facebook. Kita melek sosmed ya. Ya, kita punya grup juga. Setiap hari kita gojek-gojekan di grup. Mereka juga sudah pasang karya-karya mereka di media sosial. Tetapi kita pengen menembus batas. Selama ini memang banyak karya-karya ini diadopsi oleh beberapa orang, pedagang gitu, kemudian dibawa ke luar kota, bahkan ke luar negeri.
Iya. Harganya mungkin teman-teman pelukis nggak tahu, tapi yang di luar sana kan pastinya lebih fantastis, lebih untung. Nah, baik. saya pengen itu sekarang ini mereka punya akses langsung terhadap pembeli. Akses langsung terhadap pembeli. Kalau memang media sosial bisa memfasilitasi itu, kenapa tidak? Nah, ini tempat ini juga sebenarnya mengejawantahkan cita-cita itu. Mereka bisa setiap saat mengajak pembelinya datang ke sini. Ini ke galeri saya, gitu. Ini lukisan saya. Harganya sekian. Mereka langsung menawar secara mandiri. Oke. Berarti sekarang untuk teman-teman komunitas pelukis realis sudah mulai juga memasarkan produk lukisan realisnya ini melalui sosial media ya Pak ya? Iya. Dan kami harap saya sebagai masyarakat Solo mungkin bisa menikmati lukisan ini secara virtual mungkin untuk dikonsep ke depannya. Jadi mungkin bagi beberapa masyarakat yang belum berani dalam tanda kutip untuk bepergian karena harus menjaga 5M, harus prokes karena masih berada di pandemi, tetap bisa menikmati lukisan ini walaupun lewat online, begitu Bapak? Iya. Nanti kita usahakan itu. Baik. Kita terbuka dengan semua pihak yang ingin bekerja sama. Dan saya yakin kalau misalnya teman-teman komunitas pelukis realis itu bisa menggelar atau mengikuti era zaman sekarang yang mana menggelar pameran virtual, otomatis jangkauan publik lebih luas. Mungkin insya Allah nanti lukisan-lukisannya lebih banyak diminati orang, cepat sold out. Ya, harapan kita begitu. Begitu? Harapan kita begitu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang memang punya tempat di rumahnya yang perlu dihias dengan lukisan-lukisan yang pas dengan suasana rumahnya, monggo silakan berhubungan dengan kawan-kawan pelukis yang bisa dipilih di sini, corak karyanya seperti apa, silahkan bisa dipesan, bisa dipilih, atau mungkin yang ada di sini bisa diadopsi. Monggo. Bagi teman-teman yang ada di luar kota, kalau pas main ke Solo, tolong sempatkan waktu untuk datang ke tempat ini. Kita pengen ini menjadi suatu saat nanti tempat kunjungan wisata seni. Baik, amin. Dimana kita masih bisa melihat lukisan yang indah-indah dari dekat. Gitu. Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Sunu atas Terima kasih bincang-bincang Bali. hangatnya. Semoga semua sehat terus. Amin. Semoga para pelukis juga terus eksis dalam berkarya. Ya. Banyak publik juga yang lebih bisa mengapresiasi hasil karya lukisan dari para pelukis realis. Ya. Baik, begitu. Terima kasih untuk tim Jagongan Solo. Wah, jangan bosan-bosan, kita siap sewaktu-waktu. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Heri, seorang pelukis realis yang mana telah melukiskan potret dari Presiden Joko Widodo bersama sang ibunda tercinta, Eyang Sujiatmi. Pak Heri, saya ketika melihat ini agak merinding gitu, Pak Heri, bener. Kenapa memilih potret gambar seperti ini? Saya melihat ini tahun 2019. Iya. Dibuat 2019, sedangkan pada saat pelantikan presiden. Iya, pada saat pelantikan Presiden RI 20 Oktober 2019 lukisan ini dibuat. Terlebih lagi menurut saya ini lukisannya sangat penuh makna. Saya orang awam yang melihat. Saya juga merinding dengan kekuatan doa seorang ibu. Kenapa sih Bapak memilih ide seperti ini, dan kemudian saya juga salah fokus nih dengan ini. Ada kekuatan cahaya ilahi ya. Iya, betul. Bisa diceritain Bapak soal karakter di lukisan ini? Jadi begini. Iya. Sebetulnya saya tuh
heran juga sebetulnya. Heran dengan Pak D ini. Dia ini orang biasa ya. Bukan anak konglomerat. Bukan anak orang hebat. Bukan dia hanya anak rakyat sebetulnya. Tapi bisa memenangkan 5 kali pemilu. Tanpa kalah. Tanpa kalah sama sekali. Baik. Padahal dikeroyok oleh orang-orang hebat. Luar biasa. Dikeroyok oleh orang-orang yang kuat. Tapi kok menang terus? Jadi Betul. kita jadi bertanya-tanya ini. Sebetulnya kekuatan apa yang beliau miliki ini? Terutama kekuatan spiritual apa? Karena seperti kita tahu, seseorang menjadi naik atau turun itu kan semua kehendak Tuhan. Tuhan sudah mewakilkan ke ibunya. Saya kebetulan sempat membuat foto dari ibunya, sempat berbincang-bincang, makanya saya tahu. Oh, ini salah satu kekuatan spiritualnya Pak Jokowi. Ternyata ini karena kecintaannya kepada ibundanya, itu kemudian menular. Cinta kepada lingkungannya, cinta kepada rakyatnya, dia berjalan dengan bebas kemana-mana, menyebarkan cinta ini. Tidak peduli diserang, dihujat, dicaci maki, tidak pernah membalas, hanya memberikan cinta. Itulah makanya itu suatu kekuatan spiritual yang nggak bisa dikalahkan. Jadi secara teori apapun kelihatannya dunia kalah, hasilnya jatuh, harusnya jatuh, ternyata nggak ada yang jatuh, nggak pernah jatuh. Luar biasa. Aduh, merinding. Pak, begitu juga Pak Heri memutuskan untuk memberi judul Sumber Kekuatan Spiritual Jokowi, Derek Mangayu Bagyo, pelantikan Presiden Republik Indonesia 20 Oktober 2019. Saya mau tanya satu lagi Bapak. Bagaimana reaksi Bapak atau apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar kabar Eyang Sujiatmi berpulang? Ya tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia keseluruhan mestinya merasa kehilangan ya, karena kehilangan seorang ibunda presiden. Tapi seperti saya katakan, sumber kekuatan spiritual tidak membutuhkan zat fisik yang hidup. Kehadiran kita bisa mendapatkan kekuatan spiritual dari Allah, dari Nabi yang orang sudah nggak ada semua. Kekuatan spiritualnya tetap ada. Seperti itu. Jadi saya pikir banyak yang mengatakan, loh berarti dengan meninggalnya ibu ini kekuatannya hilang. Enggak, ini kekuatan spiritual, bukan kekuatan fisik, bukan. Jadi dia akan tetap melingkupi selama beliau berjalan lurus, pasti akan terlindungi oleh kekuatan spiritual itu. Yang dimana kalau di bumi ini kan sebetulnya perwakilan dari Allah itu ya ibunda itu. Baik, Pak, ketika mendengar kabar Eyang Sujiatmi berpulang, saya yakin Bapak pasti langsung teringat dengan lukisan ini. Iya. Apa hal pertama yang Bapak pikirkan? Persamaan ketika beliau meninggal dengan persamaan dengan konteks lukisan yang Bapak bikin? Hampir tidak ada perubahan sebetulnya, karena itu tadi kita melihatnya dari sisi spiritual yang seperti saya katakan itu. Bahkan kalau kita lihat waktu itu, bahkan orang mau melayat aja dihentikan sama Pak Jokowi, jangan, nggak usah rakyat lah, cukup doa dari rumah. Karena itu waktu pandemi. Karena waktu pandemi, itu aja sudah menunjukkan bahwa beliau itu pemahamannya tentang spiritual pun sudah sangat tinggi. Jadi dia tidak membutuhkan sesuatu fisik. Jadi meninggal atau masih hidup sama aja, kekuatan spiritualnya akan terus mendorong. Akan tetap hidup. Yes, tetap hidup. Karya Bapak Heri, silakan langsung saja datang ke Galeri Seni Lukis Realis di Royal Besaran, area De Colomadu. Langsung saja di Pinang, nanti sudah ada manajemen yang mengurusnya. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, semoga tidak lelah dalam berkarya. Amin. Monggo maju terus. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Baik, itu sedulur Jagongan Solo. Bagi yang ingin menikmati hasil karya lukisan realis, monggo langsung saja datang ke Galeri Seni yang berada di Royal Besaran, area De Colomadu. Baik, saya Lilis Mariati bersama tim Jagongan Solo. Sampai jumpa di acara atau tema Jagongan Solo yang menarik lainnya. Salam